Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam teman-teman. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam kesehatan jasmani dan rohani. Dalam video kali ini kita belajar tentang menggambar teknik. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Muhammad Muslimin Ilham. Kita akan belajar tentang menggambar teknik. Apa sih menggambar teknik itu? Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu menggambar teknik. Ada juga yang menyebutnya di teknik mesin, ada yang juga menyebutnya dengan menggambar mesin. Karena bagian-bagian yang digambar adalah eh, komponen daripada mesin itu sendiri. Yang selanjutnya adalah gambar itu apa sih? Gambar adalah sebagai bahasa teknik. Sebagai bahasa teknik yang mana di situ adalah menyampaikan informasi. Mungkin contohnya saya sebagai seorang driver atau penggambar ya, saya akan menyampaikan informasi tersebut di gambar tersebut. Nah, sedangkan untuk yang membaca atau melihat gambar tersebut adalah sebagai penerima informasi. Jadi eh, apa ya, gambar itu kayak sebuah komunikasi ya antara si penggambar dan juga yang menerima atau membaca gambar tersebut gitu ya. Jadi di sebuah gambar itu banyak simbol-simbol, tanpa harus menanyakan sesuatu, yang membaca gambar atau yang melihat gambar itu sudah tahu apa dengan simbol itu, apa yang dimaksud dengan kode-kode pada gambar itu. Yang kedua, sebagai bahan dokumentasi, sebagai pengawetan dan juga untuk memudahkan penyimpanan. Jadi dengan adanya gambar, kita mudah untuk mendokumentasikan, mudah untuk menyimpan, sehingga suatu saat apabila dibutuhkan lagi, bisa dibuka lagi dokumentasi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Jadi dengan dokumentasi yang telah disimpan, mungkin setelah rancangan tersebut beberapa tahun, mengingat teknologi semakin maju, mungkin perlu dibutuhkan ada pengembangan daripada rancangan tersebut, maka dengan membuka dokumentasi itu akan memudahkan pengembangan selanjutnya. Jadi memudahkan melihat kembali daripada rancangan-rancangan yang telah dirancang gitu ya. Lalu dalam gambar teknik itu ada standarisasi gambar, yang mana di mana di situ ada memberikan kepastian kesesuaian, lalu menyamakan persepsi, memudahkan komunikasi, memudahkan kerjasama, memperlancar produksi dan persamaan, memberikan kepastian yang sesuai. Jadi kalau di situ sudah tertuliskan angka sekian, ukurannya sekian dengan satuan, mungkin bisa pakai milimeter atau mungkin pakai inci, dan itu untuk pengerjanya pun juga akan sesuai mengerjakan sesuai dengan apa yang telah digambar. Lalu juga menyamakan persepsi antara si penggambar dan si pekerja yang mengerjakan, itu akan mudah eh, menyamakan persepsinya. Jadi lebih mudah untuk memahami. Jadi apa yang dimaksud oleh penggambar akan dikerjakan oleh pekerjanya lebih mudah. Lalu memudahkan komunikasi. Jadi dengan melihat gambar tersebut, komunikasi akan lebih mudah. Jadi tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Nanti si penerima gambar atau penerima informasi akan mudah memahami dengan gambar tersebut. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin perlu ditanyakan. Nah itu mungkin sebuah kewajaran ya. Jadi itu. Terus yang selanjutnya memudahkan kerjasama. Akan mudah kerjasamanya bila adanya standarisasi gambar. Jadi gambarnya itu pakai standarisasi apa? Nanti akan di selanjutnya ada standarisasi industri ya. Jadi standarisasi di mungkin di negara Asia atau mungkin di
negara bagian Eropa. Nah, itu eh, akan memudahkan kerjasama. Lalu memperlancar produksi dan pemasarannya. Dengan adanya gambar itu produksinya akan lebih cepat. Jadi tidak perlu penjelasan panjang lebar, melihat gambar ukurannya sudah jelas, sudut-sudutnya dan satuannya pun juga sudah jelas, akan mudah diproduksi dan tentunya dengan mudah untuk pemasarannya. Itu. Nah, ini di sini ada standarisasi industri. Nah, apa itu standarisasi industri? Jadi banyak industri di industri nasional ya, internasional maksud kami, ada banyak industri. Jadi untuk memudahkan hal tersebut ada standarisasi industri standar internasional atau di dunia ini ada yang menggunakan JIS, ada yang NNI, ada DIN, ada ANSI. JIS itu adalah Japan Industrial Standard. Ada NNI, Netherlands Normalisasi Institute, ada DIN, Duitsche Industrie Normen, ANSI, American National Standard Institute. Jadi contohnya ada beberapa produk yang dari Asia atau mungkin dari Jepang, Asia ya. Kebanyakan kita menggunakan satuan milimeter atau mungkin untuk jarak pakai kilometer. Nah, sedangkan yang di Eropa itu cenderung pakai yang mungkin inci, mungkin untuk jarak pakai mil atau mungkin kemudian pakai sekian kaki dan lain-lain. Jadi mempunyai standarisasi. Jadi standarisasi apa yang digunakan itu. Di situ ini adalah beberapa standarisasi internasional yang dijumpai. Mungkin kalau di Indonesia ada juga SNI, Standarisasi Nasional Indonesia. Jadi standar nasional saja lingkupnya ya. Lingkupnya hanya lingkup nasional itu. Oke. Lalu ada beberapa alat gambar. Nah, alat gambar itu ada banyak sekali ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengenal alat ini sudah tidak asing lagi. Apa itu meja gambar, kertas gambar, penggaris T, terus penggaris segitiga dengan sudut 90, 30, dan 60, dan juga segitiga yang 90, 45, 45 derajat, dan seterusnya. Ada jangka, pensil, rapido, terus juga sampai mal, mal bentuk mur ataupun baut. Di sini ada beberapa mal lingkaran, mur baut, atau mungkin juga mal untuk huruf ya, mal untuk huruf. Nah, ini yang nomor 19 ada sablon huruf. Dan ini adalah beberapa alat gambar yang secara umum. Mungkin teman-teman yang sudah lihai mungkin lebih paham ini ya. Itu. Oke, yang selanjutnya ada garis, huruf, dan kepala gambar. Apa yang dimaksud dengan garis, huruf, dan kepala gambar? Ini di sini ada beberapa tabel garis ya. Yang pertama di sini apa ini? Mungkin tulisannya cukup kecil ya. Ada garis tebal, di mana di situ untuk garis nyata atau gambarnya. Terus juga garis tepi, ya, garis tepi ya, tepi gambar. Ada juga garis tipis, lurus, mungkin lurus ataupun lengkung, itu garis tipis. Di sini ada keterangannya, ada beberapa penggunaannya. Jadi garis tipis ini untuk apa? Ini contohnya yang B1 ada garis kayal suatu perpotongan atau lekuan. Ada juga garis ukuran, proyeksi, dan lain sebagainya. Ada juga garis tipis bebas. Jadi tidak lurus, dia bebas. Terus juga ada garis tipis zigzag. Untuk apa? Di sini ada keterangan penggunaannya. Ini ada sama dengan C1, yang lebih tepatnya untuk gambar yang diproduksi dengan mesin. Jadi semua ada simbol-simbol dalam gambar teknik ya. Ada garis gores tebal, garis gores tipis, dan beberapa garis. Mungkin teman-teman sudah sangat memahami hal ini, atau mungkin yang baru mengenal ini bisa sebagai referensi awal, atau mungkin bisa cari referensi yang lebih lebih apa ya, lebih banyak dan mungkin lebih sempurna gitu ya.
Itu. Lalu selanjutnya ada garis yang berhimpitan. Jadi tadi di tabel awal tadi ada garis nyata, itu garis tebal yang di kode A tadi ya. Lalu yang selanjutnya ada garis nyata yang terhalang, garis-garis tipis. Jadi ada garis nyata tapi terhalang. Jadi mungkin 3 dimensi ya. Jadi tidak terlihat, mungkin terhalang. Jadi garisnya pakai garis nyata yang terhalang, bisa garis-garis tipis atau yang jenis E tadi ada di tabelnya ya. Lalu ada garis bidang potong. Dan di sini untuk garis-garis tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada belokannya. Itu ada di jenis H. Selanjutnya ada garis sumbu, garis-garis titik, itu ada di jenis G tadi ya, di tabel tadi. Garis bantu, garis ukur, dan garis arsir, garis tipis jenis B. Itu. Nah, selanjutnya untuk huruf. Jadi untuk penulisan huruf pun juga tidak asal menulis. Di sini ada ketentuan atau aturan-aturan atau standarisasinya. Di sini untuk huruf kecil ya, mulai dari huruf kecil sampai besar, ini ada 2 mili sampai yang paling besar ada 10 mili. Ini beberapa contoh hurufnya, huruf balok, terus juga ada beberapa angka dan beberapa simbolnya. Itu. Nah, sedangkan selanjutnya ada kepala gambar. Nah, kepala gambar itu modelnya seperti apa? Nih, sebentar sekilas saya perlihatkan. Nah, ini kepala gambar itu seperti ini. Nah, ini letaknya di mana? Ini berada dalam ruang gambar di sudut kanan bawah. Keterangan pada kepala gambar itu yang pertama ada nomor gambar. Nah, gambar ini nomor berapa? Itu dituliskan di situ. Ada judul juga dan nama gambar. Jadi judul atau nama gambar ini misalkan gambar murbaut, ya di situ ditulis gambar murbaut, atau mungkin gambar dudukan engine katakanlah itu ya, engine mounting, atau mungkin gambar-gambar yang lain. Jadi ada judulnya, gambar apakah itu gitu ya. Lalu selanjutnya ada nama instansi atau perusahaan. Di perusahaan yang menggambar itu juga tertuliskan di situ. Mungkin teman-teman dari instansi mana itu dituliskan di situ. Gambar tersebut dari perusahaan mana atau dari PT mana, atau mungkin kalau masih sekolah ataupun mungkin kuliah itu ya dituliskan dari sekolah mana atau mungkin jurusannya jurusan apa gitu ya. Terus juga skala, jadi skala gambarnya itu dari ukuran aslinya, skala gambarnya itu berapa banding berapa juga harus jelas juga, agar tidak membingungkan antara yang menggambar dan yang membaca gambarnya gitu ya. Yang selanjutnya juga nama yang menggambar, namanya pun juga atas nama siapa yang menggambar itu juga perlu dituliskan. Lalu juga yang memeriksa gambarnya tersebut, dan juga yang mengesahkan. Jadi dalam suatu proses pengerjaan atau sebuah untuk membuat produk dalam sebuah perusahaan itu ada untuk gambar saja lewatnya ini ya. Jadi ada nama gambarnya sudah jelas yang menggambar siapa, terus juga yang memeriksa gambarnya siapa, lalu juga disahkan oleh atasannya tentunya ya. Lalu juga cara proyeksi. Proyeksinya ada macam-macam ya, nanti akan dibahas di selanjutnya. Banyak proyeksi, proyeksi Eropa, proyeksi dan lain-lain. Lalu keterangan lain sesuai keperluan. Jadi mungkin ditambahkan keterangan-keterangan apa gitu ya, yang mungkin menjelaskan terkait gambar tersebut. Nah, ini yang contoh gambar kepala gambar tadi. Di sini menunjukkan skala, ada ukuran, dan ini kepala gambarnya pun juga ada standarisasi. Ini ya, ukurannya pun juga ada ukuran. Ini untuk lebarnya ada 180, ini mili ya. Ini ukuran dalam satuan mili ya. Mungkin kalau ukuran satuannya lain ya mungkin di sini juga akan dijelaskan ya. Terus kertas gambarnya pakai ukuran kertas apa? Di sini tertuliskan sebagai contoh ada A3, nomor gambar. Lalu ini nama gambar tadi ya. Mungkin murbaut, ada mungkin konstruksi geometris atau yang lain. Lalu dari apa tadi?
instansi mana ya, instansi mana, digambar oleh siapa, dilihat oleh siapa atau disahkan dan lain sebagainya. Itu ya. Di sini menunjukkan proyeksinya. Ada ukuran-ukuran yang jelas ya di dalam suatu gambar agar tidak membingungkan si pembaca gambarnya atau pekerjanya untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan pada gambar tersebut. Mungkin dalam awal di menggambar teknik ini atau pengenalannya adalah ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bila teman-teman banyak referensi di luar, mungkin ini hanya gambaran awalnya, hanya sedikit gambaran terkait tentang gambar. Jadi diharapkan teman-teman tidak hanya terfokus pada satu referensi, tapi carilah referensi sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan menggambar teknik ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya Muhammad Muslimin Ilham. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.